Halo adik-adikku sekalian semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Ya, belajarnya yang istimewa, yang luar biasa, berdoanya juga yang istimewa, yang luar biasa, supaya dapat apa? Perguruan tinggi negeri yang istimewa, yang jurusannya istimewa, yang kamu cita-citakan. Ya, oke, baik. Kali ini kakak akan coba bahas sebuah materi yang menarik adik-adikku ya. Sebuah komponen elektronik yang namanya kapasitor. Ya, mari kita bahas hal-hal apa saja yang akan coba kakak jelaskan. Ini dia. Oke, kita dekatkan. Jadi tentang kapasitor ini yang kakak akan jelaskan adalah apa itu kapasitor, ya. Terus kemudian kapasitas dari kapasitor. Yang ketiga medan listrik kapasitor, 4 kapasitor gabungan dan 5 susunan kapasitor. Oke, ya. Kita mulai dari apa itu kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai sifat adalah menyimpan muatan listrik dan menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Oke, jadi kapasitor, sifat kapasitor, sifat-sifat kapasitor. Menyimpan muatan listrik. Menyimpan muatan listrik. Kemampuan menyimpannya bisa dirumuskan dengan rumus C, kapasitas kapasitor. Kapasitas kemampuan kapasitor menyimpan muatan adalah C sama dengan muatan yang tersimpan dibagi dengan beda potensial. Nah, seperti itu ya. Jadi C adalah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor. Dia bersatuan farad. Farad. Oke. Q adalah muatan yang tersimpan. Muatan yang tersimpan. Satuannya kolom. V adalah beda potensialnya. Beda potensial yang diterapkan pada kapasitor itu, ya, beda potensial. Persatuan volt. Oke, itu yang pertama. Menyimpan muatan listrik. Jadi, kalau ditanya berapa muatan listrik yang tersimpan, Q sama dengan C kapasitasnya kali V. Nah, seperti itu ya. Tinggal main rumus aja deh ya. Dari rumus dasar ke sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik ya. Menyimpan energi listrik. Dua, menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik ya. Jadi dia di antara keping itu ya, di kapasitor itu ada yang namanya medan listrik. Nah, disitulah tempat menyimpan energi. Jadi energi listrik tersimpan dalam bentuk medan listrik. Berapa besar energi listrik yang tersimpan? W
setengah kapasitasnya, beda potensialnya dikuadratin. Nah, seperti itu deh ya. Inilah energi yang tersimpan. Ini energi ya, energi listrik bersatuan joule. C farad, V volt. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian deh kita juga tahu di dalam kapasitor ya, terutama mungkin yang kita akan tinjau adalah kapasitor keping sejajar. Ternyata ada zat dielektrik deh, atau isolator ya. Jadi kita masuk yang ke berikutnya adalah dielektrik isolator ya. Dielektrik adalah isolator yang dapat dipolarisasi. Dia diletakkan di antara keping-keping kapasitor. Jadi kita bicara tentang kapasitor keping teh ya, kapasitor keping sejajar. Ini kepingnya. Keping yang satu, keping yang lain. Ya. Nah, luas kepingnya harus sama, Dek. Ingat, luas kepingnya harus sama. Ya. Nah, begitu kepingnya dikasih beda potensial V, maka di keping-keping itu akan tersimpan muatan ya dengan jumlah yang sama tapi dengan jenis yang berbeda. Jumlahnya harus sama deh, kiri kanan harus sama tapi jenisnya beda. Ya. Nah, ini di antara keping ini deh berisi isolator atau dielektrik. Ya, dielektrik. Dielektriknya bisa udara, bisa mika, ya. Jadi dielektriknya ini bisa udara, bisa kertas, bisa mika, bisa plastik. Pokoknya isolator. Ya, isolator ini memisahkan antara keping-keping konduktor ini sehingga dia terpisah. Ya, oke. Pengaruh dielektrik, jarak antara keping ini bisa diperkecil deh. Ya, dengan bantuan dielektrik. Yang pasti, ya, dua konduktor itu tidak boleh bertemu deh. Jadi harus dipisahkan. Ya, pemisahnya adalah isolator. Nah, dengan demikian pengaruh dielektrik itu ya dapat menyebabkan ya kedua lempeng ini semakin mendekat. Bisa semakin mendekat. Nah, karena kalau misalkan jaraknya makin mendekat deh, maka kapasitasnya tambah besar deh. Ya, karena ada rumus lain untuk kapasitas, terutama kapasitas kapasitor keping sejajar dirumuskan seperti ini deh, ya, yang dikaitkan sama dielektrik. Nah, kapasitas kapasitor keping sejajar C sama dengan permitivitas hampa udara, permitivitas relatif bahannya nanti bisa kertas, bisa mika, bisa plastik, ya, nggak kelihatan, oke, ya. Nah, terus dikali luas penampang ya, luas penampang nih, luas penampang kanan harus sama dengan luas penampang kiri, nggak boleh beda. Itulah ya syarat. Jadi luas penampangnya harus sama, jumlah muatannya harus sama, ya. Oke, kemudian dibagi dengan D. Nah, terlihat deh ya dari sini, kalau D-nya makin kecil, jarak antara kepingnya makin kecil, maka C-nya makin besar. Ya, bagaimana cara membuat C-nya makin besar? Jarak kepingnya diperkecil. Bagaimana cara
membuat jarak kepingnya diperkecil dengan kita bantu, diantaranya harus kita letakkan zat dielektrik. Ya, dielektrik membantu untuk mendekatkan antara dua keping itu, ya, tidak saling menempel, tapi bisa saling mendekatkan. Kalau D-nya semakin kecil, karena semakin dekat, maka C-nya besar. Ya, jadi inilah kapasitas kapasitor keping sejajar. Jadi kalau jaraknya kecil itu karena dibantu dengan dielektrik, maka C-nya kemampuannya makin besar. Oke, apalagi yang memperbesar kemampuan selain D? ER. Ya, ER bahannya dielektriknya apa? Kertas, apa mika, apa udara? Ya, kalau ER-nya besar, maka C-nya pun besar. Inilah cara kita memperbesar kapasitansi keping sejajar. Contohnya deh ya, keping sejajar. Mungkin nanti bisa bentuk-bentuk yang lain ya. Tapi itu prinsipnya. Oke, kita kasih penjelasan. EO dulu ya. EO adalah permitivitas hampa udara ya. Permitivitas, kemampuan mengizinkan, aktivitas, kemampuan mengizinkan dari siapa? Dari bahan, kemampuan mengizinkan dari udara. Ya, hampa udara untuk dilewati medan listrik. Sementara kalau misalkan isinya bukan udara alias bahan lain, kita namakan permitivitas relatif bahan. Relatif bahan. Tergantung nanti bahannya, dia punya nanti nilai permitivitas relatif masing-masing. Ya, itulah cara memperbesar kapasitas. D-nya diperkecil, ER-nya diperbesar. Bahan apa yang kita gunakan untuk memperbesar kapasitas kapasitor? Ya, oke. A-nya juga gitu deh, ya. A-nya juga begitu. Kalau A-nya besar, A-nya dibuat besar, itu mengakibatkan nanti C-nya pun besar. Ya. Jadi kita bisa prediksi berdasarkan rumus. Oke, itulah sifat-sifat atau itulah yang dimaksud dengan kapasitor. Nah, sementara kalau misalkan kamu amati deh, kapasitor ada di mana aja sih? Wah, banyak deh ya. Di udara, di alam ini juga ada kapasitor deh. Misalkan antara awan dan bumi itu kapasitor. Ya, kapasitor ada di mana? Ya, antara bumi dan awan dan bumi, ini namanya kapasitor alam. Ini keping awan ya, awan. Nah, itu. Sementara mediumnya adalah udara, dielektriknya adalah udara ya. Itu, nah ada di mana lagi? Nah, kalau misalkan kamu mau tahu lebih jauh ya, dia ada di mesin pendingin, ya, mesin cuci, kemudian AC, ya, kipas angin, ya, mesin fotokopi yang kamu lihat tuh ketika dia memfotokopi berkas, ya, terlihat nanti ada kayak semacam kilat, ya, itulah pelepasan dari muatan mesin fotokopi. Atau keyboard, nah dulu ya, keyboard komputer, nah seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya tentang di mana aja ada kapasitor, wow. Atau yang lebih keren lagi deh, ya, power bank ya, bank energi. Mungkin kamu
Kalau istilah power bank udah pasti kenal semuanya ya, karena berkaitan dengan HP, dan HP adalah seperti separuh napasmu ya. Nah, HP adalah separuh jiwa kamu. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke kapasitor udah. Medan listrik deh. Nah, sekarang medan listriknya. Medan listrik di kapasitor yang kita bahas adalah medan listrik yang sederhana, medan listrik pada kapasitor keping sejajar ya. Kapasitor keping sejajar. Jadi medan listrik kapasitor ya, keping sejajar. Oke, ini kakak buat kepingnya gini. Punya luas ya. Ini kakak anggap sudah diberi muatan. Siapa yang beri muatan? Beda potensial tadi ya. Beda potensial yang beri muatan. Oke. Nanti di dalamnya ada medan listrik. Berarah dari positif ke negatif. Nah, berapa medan listrik besarnya bisa kita tulis dalam dua bentuk deh ya. Bentuk yang pertama adalah medan listrik adalah beda potensialnya dibagi jaraknya. Jarak antar keping ini. Nah, seperti itu ya. Oke, itu dia medan listriknya. Medan listrik yang lain deh ya, dalam bentuk yang pernah kakak bahas adalah muatannya berapa, Q, dibagi luas kepingnya berapa, dibagi ya permitivitas hampa udara. Kalau isinya udara, kalau isi zat lain kita masukin permitivitas relatif zat lain. Jadi ada dua bentuk deh ya, mencari medan listrik dari sebuah kapasitor keping sejajar. Oke, seperti itu deh. Nah, sekarang kita lihat selesai di situ. Sekarang kita akan coba bahas lagi tentang yang berikutnya adalah kapasitor gabungan. Ya, bedakan sama kapasitor susunan deh, atau susunan kapasitor. Jadi kapasitor gabungan tuh gini deh. Kapasitor diisi dulu, kemudian ya setelah diisi dia bisa dilepas, atau mungkin juga dia nggak dilepas ya, tergantung nanti. Nah, misalkan gini, yang pasti dia kita isi dulu. Kalau kita bicara kapasitor gabungan gini, kapasitor gabungan beda dengan kapasitor atau susunan kapasitor ya. Oke, jadi ini kapasitor keping sejajar ya, kita namakan C1 karena dia punya kapasitas C1 ya, punya kapasitas C1 karena kapasitor C1. Lalu kita beri beda potensial, kita isi dengan cara diberi beda potensial dengan P1. Maka di sini akan muncul muatan-muatan, ini di sini plus Q1, di sini min Q1 dengan jumlah yang sama dengan jenis yang berbeda. Lalu kemudian ada kapasitor yang kedua deh. Ya, ada kapasitor kedua, kakak muati ya dengan cara kakak beri beda potensial di antara keping-kepingnya. Ya, ini kakak beri beda potensial. Positif, negatif. Ini maka akan menjadi positif, ini akan menjadi negatif. Ya. Inilah kapasitas kapasitor yang kedua, kakak bikin C2. Inilah P2-nya. Oke. Setelah terisi deh. Nah, setelah terisi masing-masing kapasitor itu, lalu kakak gabung, kakak lepas ya. Baterai dilepas. Baterai dilepas. Maka
ya. Muatan-muatan itu akan tetap tersimpan deh, ya. Akan tetap tersimpan baik Q1 maupun Q2 nih. Ini Q1 di sini, ini Q2 di sini, ini tersimpan. Tersimpan rapi, ya. Oke, setelah itu kakak gabungin. Setelah baterai dilepas, kakak gabung. Jadi gini, penggabungannya gini deh. Nah, penggabungannya gini, ya. Positif ketemu positif. Oke, kita lihat dulu apa kelihatan. Oh, nggak kelihatan, kita turunin ke bawah, ya. Positif sama positif, ini dua positif tadi ya. Positif, ini positif. Ini C1 ketemu dengan positif lagi. Positif ketemu dengan positif, ya. Positif C1 ketemu dengan positif C2, ya. Kakak gabung. Nah, kakak gabung ini. Ya, kakak gabung sampai akhirnya aliran muatan itu berhenti deh. Ya, aliran muatan itu berhenti kapan? Ketika potensial masing-masingnya udah sama. Jadi ini, ya, ini pada saat penggabungan, ya, belum terjadi keseimbangan. Jadi masing-masing punya potensial V1, ini punya potensial V2. Lalu setelah terjadi keseimbangan, maka aliran muatan sudah nggak ada lagi deh, ya. Aliran muatan sudah nggak ada lagi. Karena apa? Karena setiap kapasitor sudah punya tegangan yang konstan deh, ya, yang nggak berubah, namanya VO. C1 punya tegangan VO, C2 pun begitu deh, ya, punya tegangan VO. Jadi tegangannya udah sama deh. Nah, nih C2 ini, ya, C2-nya juga punya tegangan VO. Sehingga kita katakan tegangan kedua kapasitor itu sudah sama, maka sudah tidak ada lagi aliran muatan, ya, karena tegangannya sudah sama. Aliran muatan itu terjadi ketika beda potensialnya atau tegangannya beda deh. Nah, ini V1 sama V2 mungkin saja beda, sehingga terjadi aliran. Nah, aliran itu akan berhenti ketika C1-nya tegangannya VO, C2-nya tegangannya juga VO. Jadi tegangannya sama, ya. Nah, berapa VO-nya dek? Bisa kita cari dek, ya. Bisa kita cari, yang kita dapatkan gini, VO-nya adalah gini, ya. C1 V1 ditambah C2 V2 dibagi C1 tambah C2. Nah, seperti itu. Mencari potensial akhir setelah digabung, ya, potensial gabungan namanya. C1 V1 adalah Q1, C2 V2 adalah Q2 dibagi dengan C masing-masing. Ini sebetulnya Q1 deh, ini Q2. Nah, gitu. Di sini pun berlaku hukum kekalan muatan deh. Jadi muatan sekarang yang di sini sama di sini kalau dijumlahin sama dengan ini sama ini. Nah, gitu deh, ya. Jadi berlaku hukum kekalan muatan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan baterai ini dilepas, ya, dilepas, tapi hubungannya adalah positif ketemu negatif, ya. Ini kan tadi positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Sekarang bagaimana kalau misalkan positif C1 ketemu dengan negatif C2? Nah, kamu tinggal masukin aja gini deh, ya. Tinggal kamu ganti, tinggal kamu tambahin di sini minus. Minus, ya. Ketika apa? Kutub-kutub yang berlawanan dihubungkan. Ini positif dari C1 ketemu dengan negatif dari C2. Tapi kalau misalkan ini positif, kita pakai yang plus. Kalau ini positif ketemu negatif, kita pakai minus, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah kapasitor gabungan. Beda dengan susunan kapasitor, ya. Kalau susunan kapasitor, baterainya itu, sumber arusnya itu dihubungkan, nggak pernah dilepas,
Ya, nanti kita akan bahas kemudian ya, setelah kita hapus dulu tentunya. Baik, inilah pembahasan kita baru sampai di bagian yang keempat, yaitu kapasitor gabungan. Nah, sekarang kakak akan coba lagi masuk yang susunan kapasitor ya. Oke, susunan kapasitor kita hapus dulu deh ya. Oke, kita hapus dulu. Susunan kapasitor ya. Jadi kapasitor disusun dan baterainya tidak dilepas. Namanya susunan kapasitor. Sementara kalau gabungan kapasitor adalah kapasitornya diisi dulu, kemudian baterainya dilepas. Setelah itu kedua kapasitor itu digabung ya. Oke, digabungnya nanti bisa keping-keping sejenis dihubungkan, atau bisa juga keping-keping yang berlawanan dihubungkan. Ya, itulah bedanya kapasitor gabungan dengan susunan kapasitor. Nah, sekarang kalau susunan kapasitor ada dua ya, ada tiga. Ada susunan seri. Kita ambil gitu aja deh ya, susunan seri. Jadi kapasitor C1, ini kapasitor C2 ya, dihubungkan dengan baterai deh. Jadi baterainya nggak dilepas ya, nggak dilepas. Nah, seperti itu. Ini positif, yang negatif ya. Maka kalau ditanya berapa C penggantinya, namanya C total. Kita ngerjakannya pakai rumus begini deh ya. C totalnya adalah 1/C1 ditambah 1/C2. Jadi kita tambah dalam bentuk 1/. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah beda potensial. Ini ujung-ujung ini A, ini B atau V adalah potensial di kapasitor 1 ditambah potensial di kapasitor 2. Jadi beda potensial AB atau V adalah penjumlahan antara V1 dan V2. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah muatannya sama deh. Jadi muatan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Apa Q total? C total kali V total. C total ini V total. Nah, seperti itu. Kalau susunannya adalah seri, ini disebut susunan seri deh ya. Susunan seri. Nah, sekarang kita masuk ke susunan yang bercabang, namanya susunan paralel. Kalau paralel kayak gini deh ya. Oke, ini kita ambil cukup 2 kapasitor aja deh. Ini paralel, ada percabangan ya. Oke. Tetap ya, kita hubungkan dengan beda potensial. Seperti itu. Ini C1, ini C2. Maka pertanyaan yang sama adalah berapa C totalnya? C totalnya tinggal tambah aja deh. Tambah biasa, C1 tambah C2. Oke. Yang kedua adalah berapa V1-nya, berapa V2-nya. Ternyata V1-nya sama dengan V2. Inilah prinsip paralel ya. Tegangannya sama dengan apa? Tegangan sumber V. Nah, seperti itu. Oke. Terus muatannya gimana? Muatannya adalah muatan total adalah hasil penjumlahan antara muatan 1 ditambah muatan 2. Itu tentang susunan yang paralel. Ya. Satu lagi bagaimana? Yang ketiga, susunan campuran deh, yaitu gabungan antara seri paralel ya. Tetap bagaimana cara mengerjakannya kalau susunan campuran? Kita tetap memakai prinsip-prinsip ini. Ya, oke. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk susunan campuran berikut soal-soalnya ya. Oke, segitu aja dulu deh.
Semoga bermanfaat. Ya, hari ini kita nggak akan bahas soalnya kita bahas kemudian. Ya, hari ini kita membahas khusus tentang teori ya dari komponen elektronika yang menurut kakak keren banget. Ya, dia bisa menggantikan sementara sumber listrik, sumber arus, sumber tegangan, yaitu kapasitor ya, yang mempunyai kapasitas atau kemampuan menyimpan energi listrik. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Bye, semoga bermanfaat.